Ada Mas Tommy, selamat malam Mas Tommy. Halo, selamat malam Mas, semoga sehat ya malam hari ini. Amin. Mas Tommy di Banyuwangi ya? Iya, tempatnya di Banyuwangi Kota. Saya tinggal di daerah Kuburan Bendo. Kuburan Bendong, Banyuwangi. Iya, Kuburan Bendo. Oh, Bendo. Itu kuburan ini ya. Kalau di Semarang tuh kayak kuburan bergota gitu ya. Tahu nggak sih Mas? Nggak ya? Kalau daerahku namanya Bendo itu dulu semacam buah yang seperti buah sukun Mas, tapi bisa dimakan gitu. Biji-bijinya biji gitu. Oh, nama pohon. Iya, nama pohon. Jadi langsung aja Mas, karena mungkin banyak cerita ya, karena tinggal daerah kuburan itu pasti ada salah satu ada kuntilanak, mungkin ada sundel bolong, tapi yang seminggu yang lalu, nah itu di belakang rumah itu memang ada sedikit kebun, nah itu ditanemin pohon, memang khusus untuk hasil kayunya itu nanti akan dijual. Nah, jadi ceritanya yang punya pohon ini menghubungi tukang kayu untuk menebang karena akan ada pembeli. Jadi pembelinya tukang yang mau menebang pohon ini datang, lihat Mas ya, karena tinggi sekitar 2 atau 30 meter pohonnya. Itu pas di tanah kuburan. Setelah itu udah deal, udah cocok. Besoknya ternyata nggak datang Mas yang mau nebang pohon ini. Ternyata dia sakit beberapa hari. Setelah itu datang lagi, terus bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa nebang pohon ini. Ditanya, loh kenapa Mas? Ternyata dia bilang, jadi setelah saya habis dari sini, malamnya saya tidur, saya itu mimpi didatengin sama yang penunggu pohon itu. Dia bilang gini Mas, kamu boleh nebang pohon ini asal taruhannya nyawa. Akhirnya Mas, nggak jadi ya. Banyak sekali pembeli nggak jadi. Nah, beberapa seminggu yang lalu, Banyuwangi ini hujan angin roboh Mas. Pohonnya ini roboh akhirnya. Roboh ke tengah makam. Akhirnya dipotong-potong lah Mas, dipotong semua. Akhirnya kan karena roboh ya, akhirnya dipotong, ada pembeli. Siangnya itu kejadiannya sore roboh. Besoknya siang keluarga saya, ibu saya itu di dapur Mas, karena dapur rumah itu buka pintu itu sudah kuburan, sudah tanah makam. Itu sebelum zuhur ya, lihat anak kecil rame sekali Mas, main di pohon itu Mas. Dipikir ya memang anak tetangga, memang sering main di situ, tapi kok dipastikan lagi, pas dilihat, dideketin, nggak ada Mas. Anak-anak kecil itu masuk ke rumpun-rumpun bambu yang di dekat pohon besar itu. Jadi memang ada pohon bambu. Nah, anak-anak kecil itu masuk ke pohon-pohon bambu itu Mas. Itu yang pertama Mas ya. Itu cerita yang pertama sudah. Terus ada cerita lain lagi. Saya punya tetangga yang mungkin sekitar 10 atau 8 rumah dari rumah saya. Itu dia tuh mau pulang, ada 2 jalan. Jalan pertama lewat jalan raya, jalan alternatif untuk memotong biar cepat ke rumahnya lewat di depan, di tengah-tengah makam, nanti nyambung ke rumah saya Mas. Jadi rumah saya itu sampingnya udah jalan makam kuburan tengah-tengah gitu. Tetangga saya ini pulang Mas, habis Isya pulang, suami istri dari arah utara ke arah selatan. Pas di belakang rumah saya, istrinya ini nengok ke arah barat. Ternyata istrinya itu lihat ada kuntilanak yang lagi berayunan dari dahan ke dahan yang lain, sosok kuntilanak Mas. Jadi kuntilanak itu berayun dari dahan satu ke dahan yang lain. Jadi dia tuh kayak mainan gitu loh. Nah, dari situ akhirnya
Dia nggak cerita ke suaminya. Udah pulang, ternyata suaminya juga lihat Mas, cuman diam. Ternyata memang keesokan harinya itu ada orang yang meninggal Mas. Karena memang untuk di daerah saya, di kampung saya, setiap akan ada orang yang meninggal yang akan dikubur di situ, pasti malamnya akan ada beberapa makhluk yang muncul. Ada kuntilanak, ada sundel bolong. Kalau sundel bolong saya belum pernah Mas, belum pernah diliatin. Tapi kalau keluarga saya itu semuanya sudah lihat semuanya. Terakhir ya saudara saya itu yang di sebelah utara, dia itu ada sumur yang di luar di belakang rumah yang memang di samping makam Mas. Dari situ dia lihat sebelum subuh keluar, dia tuh lihat ada itu tadi satu sosok yang di atas sumur Mas. Jadi sumur kan masih sumur yang pakai tali karet, terus ada timbanya Mas. Nah itu dia duduk di atas sumur itu. Dan wujudnya memang ya kalau Mas lihat film Susana seperti apa, seperti itu. Rambutnya yang besar, keribung, terus juga penampakannya seperti itu Mas. Kalau semua keluarga saya sudah hampir dilihatin. Kalau saya belum Mas, belum pernah. Kepingin tapi masih belum kesampaian Mas. Seperti itu Mas. Mas Tommy. Ya. Ini makamnya yang ada di Jalan Husni Tamrin bukannya? Iya benar Mas. Benar. Ini kalau dilihat sebenarnya ya makamnya nggak yang rapat banget gitu ya? Enggak Mas, yang memang sebelah utara ada, sebelah selatan juga ada gitu. Ya mungkin sekarang mungkin udah ada penerangannya Mas, tapi kalau dulu kan memang masih belum banyak orang yang lalu lalang di situ. Kalau sekarang ya sudah agak terang, tapi memang mereka masih ada gitu, sering muncul mau lepas zuhur, terus maghrib, itu pasti ada Mas, pasti ada. Oke, Mas Febri silahkan. Ya, selamat malam Mas Tommy. Iya, halo Mas, selamat malam. Ini kalau yang saya rasakan ya, makam ini tuh apa ya, wingit gitu ya Mas ya? Iya Mas, karena memang jujur sekali Mas. Untuk saya punya Pak D saya itu setiap malam Mas, ya setiap malam selalu nggak pernah tidur. Dia tuh selalu duduk di sebelah rumah, ada gang gitu, ada jalan. Dia itu mesti minta ke anak-anak kecil, karena memang setiap beberapa jam 2:30, hampir jam 2 itu ada anak kecil Mas, rame sekali anak kecil. Anak kecil itu bawa keris Mas, bawa batu aki, dan saya itu selalu minta dan nggak boleh. Anak kecil itu dimintain nggak boleh dan langsung lari. Banyak sekali Mas. Ya. Ya kalau yang saya rasakan memang tempat ini ya, atau pemakaman ini memang wingit, ya bisa dibilang itu wingit sekali ya, dan sampai sekarang pun interaksi itu yang kalau yang saya rasakan itu masih ada gitu. Iya Mas. Dan juga sosok apa ya, penghuni atau penunggu situ gitu ya Mas ya, itu juga, atau tempat itulah gitu ya, tempat situ itu juga nggak bisa buat sembrono gitu, nggak bisa buat sembarangan gitu. Seumpama kita istilahnya nggak sopan lah ya di tempat situ, di lokasi situ, sekitaran situ, itu pasti kita akan kena imbasnya gitu.
Iya Mas. Itu kalau yang saya rasakan seperti itu ya Mas Tommy ya. Iya Mas. Karena memang jujur aja kan yang namanya makam memang seperti itu Mas. Selatan sedikit itu memang ada sungai Mas, ada sungai. Di situ itu ternyata buto ijonya juga ada Mas di sungai itu Mas. Dan itu memang jarang muncul sih, tapi mendiami di situ dan sering istilahnya apa ya Mas ya, bikin suasana nggak tenang lah kalau kita main ke sungai itu. Salah satunya ada buto ijo itu Mas. Iya. Kalau kita ngomong yang cerita pertama tadi ya Mas ya, yang iya, pohon itu tadi ya. Pohon, iya pohon. Ya. Jadi pohon yang apa, yang mau ditebang itu tadi ya Mas ya, itu sudah keduluan sama sosok yang ada di situ. Jadi pohon ini dibuat rumah sama mereka gitu loh Mas. Iya betul Mas. Karena memang memang benar ya, sosok yang menempati itu, yang menempati rumah pohon itu memang nggak mau dan merasa jengkel atau marah ya ketika tahu kalau istilahnya rumahnya ini akan dihancurkan gitu loh Mas. Iya Mas. Mas Tommy itu di gang apa ya, Mawar? Bukan, saya kalau Gang Mawar itu sebelah barat Mas, saya sebelah utara di Jalan Kalilonya. Okay. Jalan Kalilo. Ya, Mas Febri ada tambahan? Cukup sih Mas ya. Jadi memang sosok yang menempati lokasi pemakaman ini dan sekitarnya ya Mas. Jadi jadi kalau yang saya tahu itu bukan hanya di pemakaman saja, tetapi sekitarannya itu juga gitu. Sosok-sosok yang ada di situ nggak bisa disepelekan kalau menurut saya ya. Iya. Kalau boleh tahu Mas, maksudnya Mas di sekitaran itu di mana Mas? Apakah di daerah rumah atau seperti apa? Karena memang kalau memang ngomong di sekitaran, memang sekitaran rumah saya itu memang kadang sering muncul Mas. Depan rumah kadang ada kuntilanak, kadang ada suara kuda, kadang ada benda jatuh. Tapi memang sama kakak saya, si kuntilanak itu memang ya udah, kamu jangan pergi, kamu di sini aja, asal jangan ganggu gitu. Kamu boleh di situ tapi jangan ganggu. Karena memang di depan kamar kakak saya itu ada pohon kemuning Mas, ada pohon kemuning yang tidak boleh ditebang, walaupun mati tidak boleh ditebang. Jadi sekitaran itu kalau yang saya lihat ya, yang saya tahu di apa ya, 4 sudut dari pemakaman itu Mas. Jadi sekitaran situ bahkan itu di rumah-rumah di kampung-kampung gitu ya Mas ya, itu juga masih, kalau menurut saya pribadi ya, masih rawan dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Iya Mas, iya, karena memang di selatan rumah itu ada salah satu makam tua yang dikeramatkan, yang setiap acara kalau tidak sowan itu pasti akan ada sesuatu Mas, namanya Buyut Serji. Namanya Buyut Serji Mas, itu ada di sebelah selatan seberang sungai, di tengah-tengah perumahan juga, cuman beda RT saja. Namanya Buyut Serji, itu yang pertama mendiami di situ Mas. Tokoh yang sangat sepuh ini, kalau yang saya tahu ya, mohon maaf ya. Iya. Ini salah satu orang yang, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi ya Mas ya, monggo. Beliaunya ini bisa dibilang salah satu apa ya, bahasa kasarnya itu yang mempunyai Banyuwangi. Salah satunya beliau juga. Ya pada zaman dulunya beliau juga ikut kayak, kalau orang Jawa itu kayak buka tanah gitu loh Mas. Babat alas gitu loh.
Iya, benar Mas, karena memang dia yang pertama babat alas di situ. Iya. Leres. Oke. Tokoh yang sangat sepuh sekali. Buyut Serji tadi ya namanya ya. Iya, namanya Buyut Sergi. Tapi kalau misal disebut sosoknya, apakah kemudian juga ada, kalau orang tuh kan ada istilah Khol Mbah Sopo gitu ya Mbah, ya Mbah, ya Mas. Ada iya. juga untuk selamatan atau gimana Mas? iya semacam itu, kayak peringatan Enggak, untuk Mbah enggak. Serji, atau Jadi, Mbah Serji ini sosok yang seperti apa? Kalau untuk peringatan haul itu nggak ada Mas. Jadi setiap orang daerah situ yang akan mengadakan acara pernikahan, entah ada acara apa, pasti mereka itu akan sowan. Dia itu dari dulu kopi tawar pahit, terus daging yang direndang digoreng itu tawar, terus telur tawar, sama pisang yang digoreng semuanya tawar, sama ketan itu tidak ada rasanya sama sekali Mas. Jadi memang ya udah langsung kita doa, dan di makamnya itu setahu saya pernah datang situ, dari makamnya itu nembus keluar Mas, itu ada pohon anggur Mas, pohon anggur yang dari dalam kuburan nembus ke balik tembok luar di situ. Sampai sekarang masih ada Mas. Mas Febri. Jadi apa ya, kayak wujud menghormati beliaunya gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai acara entah itu nikahan, entah itu apa gitu ya, memang kalau yang saya tahu memang diwajibkan ya, maksudnya menghormati apa istilahnya, leluhur yang iya, buka alas ya, yang babat alas di situ gitu. Iya. Itu cuma semacam, kalau yang saya tahu cuma semacam kita hanya menghormati gitu loh Mas. Iya. Seumpama iya, kalau Mas, memang iya, dilanggar, itu pasti akan ada, ya nanti akan nggak beres lah nanti perjalanannya gitu. Iya Mas, ya memang ada beberapa tetangga saya yang melakukan acara, dia tuh istilahnya tidak sowan, melupakan, dan benar kejadian satu hal yang tidak diinginkan Mas. Jadi memang yang Mas bilang tadi benar, memang seenggaknya kita permisi gitu loh, sowan Mbah, ini mau ada acara gitu. Ternyata kalau nggak ada ya ada aja satu hal yang membuat acara itu tidak berjalan semestinya Mas, dan itu sudah terjadi, sering terjadi. Oke, cukup kali ya Mas Febri? Cukup Mas, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam sehat. Amin, jangan lupa main ke Banyuwangi. Luar biasa loh, pantai pink. Ya gak sih? Yang pasirnya pink tuh di Banyuwangi kan Mas? Pulau Merah. Oke. Baiklah, terima kasih Mas Tommy, selamat malam.